Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di program kajian siang yang semoga kita harapkan tambahan ilmu bermanfaat bagi kita dan juga keistiqamahan kita di dalam menjaga kualitas iman dan takwa kita kepadanya Subhanahu wa taala. Dan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali mempelajari kitab dari yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala terkait dengan hukum-hukum bermuamalah dengan penguasa. Muamalatu al-hukami fi dha'il kitabi wa sunnah. Hukum bermuamalah kepada penguasa ditinjau dari sisi Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Muamalatul Hukami fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, yang mana di sini kita akan masuk pada kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah terkait dengan kepemimpinan yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala di fasal bahasan yang pertama dari kitab beliau. Kaidah yang ke-6 ini dikatakan mura'atus syari'il hakimi li tawqiril umara'i wa ihtiramihim. Perhatian syariat Islam terhadap pemuliaan dan penghormatan kepada para pemimpin. Maknanya bahwasanya agama Islam, agama kita melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam meletakkan pondasi dasar di dalam membangun muamalah kepada pemimpin kita, yaitu wajibnya memuliakan, wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau dua sisi atau dua sudut pandang yang menunjukkan bahwasanya syariat ini mengajak kita, memerintahkan kita untuk selalu memuliakan dan selalu menghormati pemimpin kita, kaum muslimin. Dikatakan oleh beliau, wadzalika min tariqain, dan hal ini terwujud melalui dua jalan. Bagaimana syariat Islam itu memberikan perhatian yang besar terhadap pemimpin, dari dua jalan. Yang pertama adalah al-amru bidzalik wa ta'kidu alaih. Jalan yang pertama adalah dengan adanya perintah. Dengan adanya perintah untuk menghormati, memuliakan, menghargai pemimpin tersebut. Dan nanti akan disampaikan kepada kita nas-nas syar'i yang menunjukkan bahwasannya syariat kita mewajibkan kita kaum muslimin menghormati, memuliakan pemimpin kita. Kemudian jalan yang kedua yang ditempuh oleh syariat kita di dalam memuliakan pemimpin kaum muslimin adalah an-nahyu an kulli ma yufdi ila tafrid fi tawqirihim wa ihtiramihim. Larangan dari setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada perendahan, tidak ada penghormatan terhadap pemimpin, min sabbihim wa intiqasihim, dari mencela, mengejek, mengolok-olok pemimpin, wa ta'lib alaihim wa nahwi dzalik, dan juga semisal penghasutan yang dilakukan oleh sebagian orang
terhadap pemimpin. Nah, jalan yang kedua ini adalah jalan yang ditempuh oleh syariat kita yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang mana syariat kita melarang kita, ya, melarang kita menjelekkan pemimpin, melarang kita mengolok-olok pemimpin, melarang kita menghasut pemimpin, melarang kita mengkudeta pemimpin, dan lain sebagainya. Membuat onar, membuat huru-hara, bahkan membuat revolusi terhadap pemimpin, itu pun tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Justru sebaliknya kita dituntut untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini adalah perkara yang sangat maklum bagi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kata para ulama, di antara maksud dari makna pemimpin di sini adalah umara. Ya, orang-orang yang terpilih dengan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang mengurusi urusan kita kaum muslimin secara umum. Jadi ini, ya, dua jalan, ya, yang ditempuh oleh syariat Islam di dalam memuliakan dan menghormati pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu memuliakan, menghormati, menjunjung tinggi pemimpin. Yang kedua, Islam melarang kaum muslimin untuk melecehkan, merendahkan, mencela, menghasut, dan perkara-perkara yang lain yang bisa mengantarkan kepada perendahan dan pelecehan kehormatan pemimpin kaum muslimin. Kemudian, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa nas yang menunjukkan bahwasannya Islam itu telah memerintahkan kita untuk memuliakan pemimpin. Memerintahkan kita untuk menghargai dan menghormati pemimpin. Dibawakanlah sebuah hadis, ya, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jalla. Ada 5 perkara, ya, barang siapa yang melakukan salah satu dari 5 ini, niscaya dia mendapatkan jaminan dari Allah. Yang pertama, man 'ada maridan. Man 'ada maridan, orang yang menjenguk orang sakit. Nah, ini salah satu dari 5 perkara yang balasannya adalah Allah jamin dia, Allah berikan jaminan kepadanya, yaitu orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya, ada, ini menunjukkan bahwasannya jenguk dia, ya, ziarah dia, kunjungan dia itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Karena lafaz ada ya'udu menunjukkan tikrar, ya, pengulangan antara 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Orang yang menjenguk orang sakit. Au kharaja ma'a janazatin, atau orang yang mengantarkan jenazah. Ya, artinya ketika ada orang meninggal dunia, ya, kemudian dirawat dan diantarkan sampai ke pemakamannya. Ini yang kedua, orang yang mengantarkan jenazah. Yang ketiga, au kharaja ghazian, orang keluar dari rumahnya dalam rangka berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, bukan menegakkan bendera golongannya. Yang keempat, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Yaitu orang, ya, yang dia itu memuliakan pemimpinnya, orang yang menjunjung tinggi pemimpinnya. Au qa'ada fi baitihi. Yang kelima, atau orang yang duduk di rumahnya ketika muncul fitnah,
Dia duduk, tidak keluar rumah. Fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Sehingga manusia itu selamat dari keburukannya dan dia pun juga selamat dari keburukan manusia. Nah, di sini disampaikan ya, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Orang yang menemui pemimpinnya dalam rangka untuk memuliakan dan menjunjung tinggi kedudukan pemimpin kaum muslimin. Nah, di sini ditunjukkan kepada kita, diisyaratkan kepada kita, hukum wajibnya menjunjung tinggi pemimpin, hukum wajibnya memuliakan pemimpin. Karena salah satu ya sikap ini ya, ini bisa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dhaminan 'ala Allah. Mendatangkan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukannya. Dan itu isyarat bahwasanya Allah itu ridha terhadap perbuatan ini, memuliakan pemimpin, menjunjung kehormatannya, menghargai pemimpin, tidak merendahkannya, tidak melecehkan atau bahkan sampai menghasut dan mengkudetanya, tidak. Tapi menjunjung tinggi, memuliakan pemimpin. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa besarnya perhatian syariat Islam kepada pemimpin kaum muslimin. Bagaimana syariat ini mewajibkan kepada pemeluknya, yaitu agama Islam, ya, kita kaum muslimin, untuk selalu memuliakan pemimpin kita. Menghormati, menghargai pemimpin kita. Kemudian hadis yang kedua disampaikan oleh beliau pula dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah. Penguasa itu adalah naungannya Allah di bumi. Iya, kata para ulama, dengan adanya penguasa ini, semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kaum muslimin terayomi, ternaungi oleh penguasa tersebut. Dari mulai masalah ekonomi, dari mulai masalah hajat sehari-hari, sampai masalah keilmuan, pun masih di bawah naungan dan pengayoman penguasa. Semua kebutuhan, semua kemaslahatan, atau yang semisalnya itu semuanya mengerucut kepada penguasa. Makanya jika ada penguasa itu yang saleh, yang adil, maka kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, itu akan didapatkan oleh rakyatnya. Akan betapa besar yang mereka rasakan dari kemaslahatan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Dhillullahi fil ard, naungan Allah di bumi. Faman akramahu akramahu Allah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, penguasa itu, apa kata Nabi? Akramahu Allah, pasti Allah muliakan dia. Dan ini menunjukkan hukum wajibnya kita memuliakan pemimpin. Dengan apa kita memuliakan pemimpin? Menjaga nama baiknya. Dengan mematuhinya, mentaati aturan-aturannya. Jika memang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Jika sejalan dengan syariat Islam, kita ikuti, kita patuhi, kita jalankan. Menjaga nama baik, bukan dijadikan sebagai bahan omongan, cibiran, dan ejek-ejekan. Tidak. Man akramahu akramahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, ya, maka Allah pasti muliakan dia. Ini yang diajarkan Nabi oleh kita. Ustaz, iya itu kalau pemimpin-pemimpin yang muslim yang saleh. Nah kalau pemimpin yang dia itu pemimpin yang zalim, masa juga dimuliakan? Jawabnya, iya, wajib. Karena hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat tetap mengajarkan, memerintahkan kita untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Tetap kita muliakan. Kita junjung tinggi. Tetap kita patuhi.
Wa man ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpin, Allah pasti akan hinakan dia. Dan ini menunjukkan haramnya ya kita kaum muslimin merendahkan harkat dan martabat pemimpin kita. Sampai-sampai kita menyebarkan aibnya. Kita menebar kekurangan-kekurangannya. Atau lagi sampai menghasut pemimpin. Ini termasuk bentuk ihanah, penghinaan kepada pemimpin. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang menghina pemimpin, pasti Allah akan hina pula dia. Kemudian, wa min at-tariqi tsani, dan dari jalan yang kedua. Sekarang, Syekh rahimahullahu taala setelah membawakan dua hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya kita seorang muslim harus wajib untuk memuliakan pemimpin, ya. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu melarang kita menghina dan merendahkan pemimpin. Karena tadi di awal ya bahasan kaidah beliau menyampaikan wadzalika min tariqaini, dan hal itu ya bagaimana perhatian Islam ya terhadap memuliakan pemimpin itu bisa dilihat dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah perintah dari nas-nas syar'i untuk kita kaum muslimin dalam memuliakan pemimpin. Yang kedua adalah larangan-larangan kepada kita semua dari merendahkan dan melecehkan pemimpin. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh beliau adalah hadisnya Abu Bakrah, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahana sultanallahi ahanahullah. Nah, ini sebagaimana riwayat yang sebelumnya ya, yang mana di riwayat ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman satu, yang kedua memberikan hukum larangan dua. Apa terkait dengan ancaman ahanahullah? Allah akan hinakan dia. Ini ancaman, ini balasan. Kemudian apa hukum yang dilarang oleh Nabi? Ahana sultanallah. Yaitu orang yang melecehkan dan merendahkan siapa? Pemimpin. Ya, penguasa yang Allah pilihkan. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan, merendahkan ya seorang penguasa yang Allah pilih itu, maka Allah akan rendahkan dan Allah akan hinakan dia. Dan ini jelas menunjukkan haramnya kita apa? Melecehkan pemimpin, merendahkan pemimpin, menghina pemimpin, atau bahkan sampai dijadikan sebagai bahan hasud menghasut di antara kita. Wal'iyadzu billah. Dan ini yang dimaksud oleh al-mu'allif tadi ya, jalan kedua yang ditempuh oleh syariat Islam di dalam menjunjung tinggi dalam pemuliaan pemimpin kaum muslimin. Adanya larangan. Larangan dalam nas-nas syar'i dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari mencela dan menghina pemimpin. Kemudian yang kedua dibawakan dari hadis yang mulia yang mana sanadnya kembali kepada sahabat Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu ba'di sultanan faman arada dhullahu thaghra fil islami thughra wa laysat lahu taubah illa an yasuddaha wa laysa yasudduha ila yaumil qiyamah. Artinya akan ada sepeninggalku, kata Nabi, penguasa. Dan kita tahu melalui tarikh apa yang kita baca, setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka digantikan oleh mereka para sahabatnya
al-khulafaur rasyidun, dan itu yang kita kenal dengan khalifah-khalifah. Nah, setelah periode ini semua berlalu dengan beberapa generasi setelahnya, maka berganti kepada sultan, ya, dengan sistem kerajaan-kerajaan yang sebagaimana sudah kita pahami bersama. Sayakunu ba'di sultan, ya, akan ada sepeninggalku ini apa? Raja-raja, penguasa-penguasa. Faman arada dhullahu, dan barang siapa yang menginginkan untuk menghinakan, merendahkan penguasa itu, thaghara fil islami thughurah, berarti dia telah membuka satu celah lubang dalam agama Islam. Walaysat lahu taubah illa an yasuddaha, dan tidak ada taubat baginya, ya, tidak bisa taubat itu diterima oleh Allah sampai orang yang bersangkutan ini menutup kembali lubang yang sudah ia buka tadi. Dengan apa ia membuka? Dengan menghina pemimpinnya. Jadi orang yang menghina pemimpin, melecehkan pemimpin, merendahkan pemimpin, menghasut pemimpin, dan lain sebagainya, berarti dia telah membuat satu lubang dalam agama Islam. Dan tidak mungkin dia akan menjadi hamba yang diberikan ampunan, diterima taubatnya sampai ia menutup kembali lubang yang sudah ia buat. Kemudian kata Nabi, walaysa yasudduha ila yaumil qiyamah, dan tidak mungkin ia sanggup menutup lubang, ya, yang sudah ia buat tadi sampai hari kiamat. Artinya taubat dia tidak akan mungkin Allah terima sampai hari kiamat, sampai dia itu tidak melakukan apa yang pernah ia lakukan. Karena ketika penguasa itu dilecehkan, dihina, direndahkan, dihasut, bahkan sampai dikudeta, maka keburukan itu akan semakin banyak. Akan timbul fitnah dan mafasid, ya, kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan akan semakin merajalela dan memakan banyak korban. Karena rakyat sudah tidak lagi percaya sama penguasa. Rakyat maunya mengkudeta penguasa. Rakyat sukanya menghasut, menggibah penguasa, mencela penguasa. Akhirnya terjadi pergerakan luar biasa, peperangan antara rakyat dengan penguasa, jatuh korban di dalamnya, pertumpahan darah kaum muslimin yang begitu remehnya. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kemenangan? Tidak, justru kehancuran. Betapa banyak kita saksikan korban-korban dari kaum muslimin yang tidak bersalah, tidak berdosa, ya, menjadi salah satu dari sekian jutaan korban lantaran pemikiran yang menyelisihi aturan agama kita, yang tidak mau menghormati dan menjunjung tinggi pemimpin kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, وَمَنْ تَأَمَّلَ النُّصُوصَ الْوَارِدَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلِمَ أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّوْقِيرِ الْوُلَاةِ وَتَعْزِيرِهِمْ وَنَهَى عَنْ سَبِّهِمْ وَانْتِقَاصِهِمْ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ كُبْرَى. Barang siapa yang mencermati, yang memahami nas-nas yang datang dalam hal ini, pasti dia akan tahu bahwasanya syariat ini sungguh telah memerintahkan umatnya untuk menjunjung tinggi pemimpin, menghormati pemimpin, memuliakan pemimpin, dan melarang dari mencela dan menghinanya. Dan ini dibangun di atas kemaslahatan yang besar. Wa maslahatin kubra, dibangun di atas hikmah yang besar dan kemaslahatan yang agung, ya. Sebagaimana hal ini disinggung oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Dzakhirah, dia mengatakan, dhabtul masalihil 'ammah wajibun wa la yandabitu illa bi 'azamatil a'immati fi nafsir ra'iyyah wa ma takhtalafat 'alaihim aw uhinu ta'azzarat al-maslahah. Artinya, di dalam mewujudkan satu maslahah yang bersifat universal, yang mencakup seluruh rakyat beserta elemen masyarakat, itu merupakan perkara yang wajib.
Dan tidak mungkin itu akan bisa terwujud kecuali dengan menghormati dan mengagungkan pemimpin pada setiap individu muslim. Kemudian, wa mata ikhtalafat alaihim au uhinu ta'adzaratil maslahah. Apabila terjadi goncangan di tubuh kaum muslimin, sudah tidak lagi memuliakan pemimpin, menghormati pemimpin, ya. Bahkan pemimpin itu dihinakan, dilecehkan, dan seterusnya, maka tidak mungkin maslahat yang bersifat universal ini akan terwujud. Kemaslahatan bersama itu akan terwujud manakala ada pemimpin. Yang mana pemimpin ini dimuliakan, diikuti, dipatuhi, dan seterusnya. Nah, ketika pemimpin itu dilecehkan, dihina, tidak diikuti, sering dilanggar, bahkan dihasut, atau sampai dikudeta, apakah mungkin maslahat secara universal itu akan turun, akan terwujud, dirasakan oleh masyarakat? Jawabnya, tentu tidak. Tentu tidak. Kemudian dibawakan pula ucapan Al-Allamah Faqihuz Zaman Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fallaha Allah fi fahmi manhaj salaf salih fi ta'amuli ma'a sultan. Demi Allah, ya. Ya, pada pemahaman manhaj salafus salih, ya, untuk bermuamalah terhadap penguasa. Artinya kaum muslimin ini hendaknya mengambil pemahaman salafus saleh di dalam menjalin muamalah dengan penguasanya. Jangan mengambil pemahaman khawarij, orang-orang yang memiliki paham radikal, ya, yang suka mengkufurkan pemimpin kaum muslimin, suka menebar teror, suka memberikan hukum vonis kufur, dan seterusnya. Tidak, tapi hendaklah mengambil pemahaman ulama salafus salih ahlussunnah wal jamaah di dalam menjalin dan membangun hubungan, ya, muamalah dengan penguasa. Wa an la yuttakhadh min akhta'i sultan sabilan li itharatin nas. Dan hendaknya, ya, kaum muslimin jangan sampai mereka itu mengambil dari kesalahan-kesalahan pemimpin ini sebagai satu jalan untuk menggerakkan massa. Yang namanya manusia tentu pasti ada salah, ada kekurangan. Wajar manusia. Dan itu merupakan sifat yang ada pada kita. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Ya, dituntut untuk mengatasi semua elemen masyarakat di semua elemen wilayah. Nah, ketika terjadi kesalahan, kata beliau, jangan sampai kesalahan pemimpin ini dipakai sebagai senjata, sebagai jalan untuk menggerakkan massa dengan cara menghasut mereka supaya tidak suka sama pemimpinnya. Wa ila tanfiril qulub an wulatil umur, dan juga jangan sampai dijadikan sebagai jalan untuk menjadikan hati masyarakat, ya, itu lari dari pemimpinnya. Artinya menjadi tidak suka, benci, geting, ya, kata orang Jawa. Jangan, tidak boleh seperti ini. Ya, orang itu kalau sudah benci, tidak suka, ya, pasti dia akan masang harga mati untuk tidak mau mentaati dan mendengar. Fahadha 'ainul mafsadah, dan ini betul-betul mafsadat. Wa ahadul usus allati tahsulu biha al-fitnatu bainan nas, dan ini merupakan salah satu pondasi yang nantinya memunculkan fitnah di tengah-tengah umat. Ah, betul kata beliau. Ya, tidaklah pemimpin mendapatkan huru-hara dari bangsanya, bahkan sampai pada titik pengkudetaan, melainkan berawal dari ditebarkannya kesalahan-kesalahan pemimpin dan dijadikan sebagai bahan hasutan untuk menyudutkan pemimpin dan menjelekkan nama mereka, sehingga masyarakat mereka lari darinya, tidak suka dengan pemimpin, benci kepada pemimpin. Walhasil mereka sepakat bergerak untuk menurunkan pemimpin dari kursi jabatan dengan cara apapun. Dan yang terjadi apa? Pertikaian antara pemimpin
dengan rakyatnya. Siapa yang dikorban? Mereka orang-orang yang tidak bersalah. Dari kalangan kaum muslimin juga. Kemudian beliau mengatakan, ya, fal wajib an nanzura madza salaka salaf tujaha dhawi sultan wa an yadbita al insanu nafsahu wa an ya'rifa al awaqib. Jadi perkara yang wajib, ya, hendaknya kita itu melihat kepada jalannya kaum salaf terdahulu di dalam bermuamalah kepada pemimpinnya. Dan hendaknya setiap manusia itu mampu untuk menahan dirinya dari apa-apa yang barangkali itu menjadi kesalahan pemimpin. Wa ya'rifal awaqib, dan hendaknya orang itu mengetahui, ya, dengan kesempurnaan akalnya akibat-akibat dari setiap perbuatan yang ia lakukan. Wal ya'lam, kata beliau, anna man yathura innama yakhdumu a'da'al Islam falaysat al-ibratu bithawrah wala bil infi'al bal ibratu bil hikmah. Dan hendaknya diketahui bahwasannya orang yang berusaha untuk menjatuhkan pemimpin dari kursi kepemimpinannya, menggerakkan massa untuk mengkudetanya, maka sesungguhnya ini dia telah membantu musuh-musuh Islam. Musuh Islam pengen kaum muslimin mereka tercerai-berai, satu sama lain saling bermusuhan, tidak ada pemimpin yang mereka sepakati. Ini yang diinginkan oleh apa? Musuh Islam, supaya umat Islam ini mudah dihancurkan. Nah, jika ada orang yang dia itu menggerakkan massa untuk mengkudeta pemimpin misalnya, berarti dia telah membantu musuh Islam dalam menghancurkan Islam sendiri. Falaisatil ibratu bitsawrah wala binfi'al. Bukanlah menjadi nilai tolak ukur itu adalah kudeta, pemberontakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat, tidak. Akan tapi yang menjadi ibrah itu adalah hikmah. Sejauh mana maslahat yang akan dicapai dan sebesar apa mafsadat yang nantinya didapat. Kemudian di akhir bahasan ini disampaikan oleh beliau ucapan dari seorang imam, As-Sahl bin Abdullah. Dia mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma 'azzamu sultan wal ulama. Manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengagungkan pemimpinnya dan ulamanya. Dan kita tahu, ya, bahwasannya tafsir dari makna wa ulil amri adalah pemimpin dan juga ulama. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, siapapun, ya, itu harus memuliakan mereka, pemimpinnya dan ulamanya. La yazalun nasu fi khair. Manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengagungkan, memuliakan, menjaga nama baik pemimpin dan ulamanya. Fa in 'azzamu hadzaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Jika kaum muslimin itu mengagungkan dua ini, pemimpin dan juga ulama, aslahallahu dunyahum, pasti Allah perbaiki urusan dunia mereka, wa ukhrahum, dan urusan akhirat mereka yang terkait dengan agama. Wa in istakhaffu bihadzaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kemudian kata beliau, dan jika kaum muslimin itu merendahkan, melecehkan, ya, terhadap dua elemen ini, pemimpin dan juga ulama, maka sungguh dia telah merusak dan menghancurkan dunia dan akhirat mereka. Ini ucapan yang begitu indah, yang patut untuk kita renungi bersama. Jangan sampai kita termasuk orang yang merusak urusan dunia dan agama kita dengan cara melecehkan, merendahkan, menghinakan pemimpin maupun ulama kita. Ya, dan di antara bentuk cara yang dilakukan oleh musuh Islam dari zaman dulu sampai sekarang,
adalah menjauhkan kaum muslimin dari para ulama. Dengan cara apa? Menghasut para ulama dengan hal-hal yang tidak baik. Yang pertama, menjadikan kaum muslimin berontak kepada pemimpinnya. Dengan cara apa? Menebar kesalahan-kesalahan yang kemudian dibikin hasutan yang dikobarkan di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, seluruh elemen masyarakat, ya, untuk mereka mengkudeta pemimpinnya. Jika ini terjadi, maka kekuasaan pun akan hilang. Jika ini terjadi, banyak korban-korban berjatuhan. Jika ini terjadi, banyak pertumpahan darah di setiap waktu dan zamannya. Ya, jadi ini kaidah yang keenam yang disampaikan oleh beliau tentang wajibnya kita kaum muslimin untuk menghormati, memuliakan, ya, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pemimpin kita, ya, baik dari kalangan mereka para pejabat maupun dari para ulama kita. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.